Laporan hasil pengamatan ya. Ini pengertiannya apa? Yaitu teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan pengamatan juga disebut teks klasifikasi, maksudnya suatu pengelompokan ya, karena memuat klasifikasi atau pengelompokan mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Pengertiannya, jadi strukturnya yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, lalu simpulan. Kalian lihat kan? Dilihat nggak ininya? Yaitu dilihat nggak? Kok kamu nulis sih? Tolong dong. Pernyataan umum atau pembukaan. Ya, jadi bagian yang memuat penjelasan kepada pembaca mengenai konsep dan definisi umum. Jadi misalnya mengamati tentang taman safari. Nah, jadi deskripsi umumnya itu apa gitu. Jadi sesuatu yang umum. Baru nanti deskripsi bagian. Yang bagian 2 yaitu disajikan penjelasan lebih detail. Jadi masuk ke bagian yang lebih khusus gitu. Misalnya tentang jumlah karyawannya atau jumlah hewan yang ada di sana. Tadi kalau tentang taman safari ya. Terus baru habis itu simpulan ya. Bagiannya itu untuk menjelaskan manfaat atau apapun dari observasi itu. Jadi atau pengamatan itu gunanya untuk apa? Nah, di sini ada ya dalam contoh misalnya ada pengamatan mengenai minuman kemasan. Pembaca dapat mengambil manfaat berupa pengetahuan terkait minuman kemasan atau menentukan bahayanya juga, gitu ya. Jadi laporan pengamatan itu fungsinya ya untuk mengetahui suatu manfaat atau suatu akibat dari bahaya atau enggak dari suatu yang diamati apa gitu. Lalu ada ciri-ciri umumnya, sifatnya itu objektif atau tidak memihak. Artinya apa yang diamati itu ya benar-benar sesuai dengan apa yang diamati. Jadi kalau misalnya pengamatannya itu jelek, ya berarti ya jelek karena sesuai dengan apa yang diamati. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Nah, jadi ketika diamati, oh ternyata taman safari itu seperti ini, hewannya ada yang sakit, misalkan ya ini contoh. Oh ternyata kurang seperti ini, jadi ditulis gitu sesuai dengan pengamatannya itu. Isi teks mengandung hal-hal yang menyimpang, disajikan dalam bentuk yang menarik, ya menarik lah. Menarik itu ya, tapi tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia ya. Ditulis secara lengkap dan sempurna. Artinya jangan sampai informasinya itu tidak jelas karena tidak lengkap gitu. Langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil pengamatan. Pertama, membuat judul laporan yang benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Jadi kalau kalian membuat laporan pengamatan tentang sekolah, misalnya sekolah Almaka, misalnya mau nyari tahu tentang kebersihannya atau kegiatannya, jadi ditulis misalnya laporan pengamatan tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah Almaka. Nah, gitu. Jadi nanti baru dijabarkan. Menyusun kalimat pembuka. Nah, pembuka tadi yaitu deskripsi secara umum ya. Lalu menyusun isi laporan yang berisi gagasan pokok atau saran yang disertai alasan. Jadi bisa misalnya menyarankan apa yang ditambah atau dikurang atau kekurangannya apa, kelebihannya apa, lalu menuliskan kesimpulan sebagai kalimat penutup. Kaidah teks atau aturannya bersifat global dan universal, merupakan hasil penelitian terbaru ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Objek yang dibicarakan atau yang menjadi pembahasan adalah objek tunggal. Maksudnya tunggal itu ya jangan nyampe nanti ketika kita bahas tentang taman safari tiba-tiba kita bahas juga taman Ragunan misalnya yang lain gitu. Oke. Tidak ada penutup dari pengarang. Maksudnya itu pengarang itu bukan menutup sebagai demikianlah laporan ini gitu. Tapi ya sudah gitu. Setelah kesimpulan ya udah gitu. Karena ini laporannya bersifat informatifnya ya.
Fungsi teks laporan hasil pengamatan memberitahukan atau menjelaskan tanggung jawab, tugas, dan kegiatan pengamatan, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi memberitahu lah, ya intinya menginformasikan lah. Merupakan sumber informasi ya tadi ya, merupakan bahan untuk dokumentasi. Jadi untuk dokumentasi juga. Tujuannya untuk teks laporan hasil pengamatan itu mengatasi masalah, mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Efektif itu ya artinya yang tepat ya, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah, mengadakan pengawasan dan perbaikan terhadap masalah-masalah tadi, menemukan teknik-teknik baru. Ya, jadi ketika kita mengamati sesuatu bisa menemukan sesuatu yang baru juga. Sifatnya bersifat objektif tadi ya, artinya tidak memihak, yaitu sesuai kenyataan, fakta. Informatif, yaitu artinya bisa dijadikan suatu sumber informasi. Lalu komunikatif, ya artinya bisa diperbicarakan juga gitu. Syarat penyusunannya ya hanya lengkap dan informatif. Lengkap itu ya artinya informasinya akan bisa diketahui seluruhnya gitu. Kalau hanya informatif, nah informasinya benar atau tidak gitu. Kalau tidak lengkap kan berarti tidak benar. Lalu hal-hal yang harus dilakukan ketika melakukan pengamatan, ya berarti mencatat data yang diperlukan. Misalnya sedang mengamati tadi sekolah Al-Maka itu apa ekstrakurikulernya, jadi mencatat, dicatat sesuai dengan tujuan dan fungsi. Maksudnya tujuannya tadi apa gitu dari mengamati. Lalu melakukan survei tempat untuk melakukan pengamatan. Survei itu berarti datang ke tempatnya. Misalnya kita mau mengamati taman safari, tapi kita mengamatinya dari rumah, dari internet misalnya. Berarti kan bukan pengamatan, tapi kita hanya menulis ulang orang yang mengamati misalnya. Jadi bisa jadi informasinya tidak benar gitu, karena kita tidak datang langsung untuk mengamati itu gitu. Lalu mencatat ya tadi benar, dan ada menemui narasumber kalau ada narasumbernya. Misalnya kalau kita ke Taman Ragunan kan ada penjaga, mungkin ada pengelola dan lain-lain. Nah kita bisa tanya untuk diwawancarai, kayak misalnya ada berapa hewannya, atau mengasih makannya berapa kali sehari, untuk misalnya di situ ada kijangnya, rusanya atau apa. Nah, bagian akhir di situ ada contoh ya. Nah, contoh ini ya silahkan dibaca. Ini ada laporan pengamatan tentang mawar. Jadi ada suatu mawar yang diamati gitu, dan nah dari awal kan kalimatnya dinyatakan mawar adalah tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Nah, itu kan menunjukkan bahwa secara umumnya ya mawar ini apa. Nah, lalu bagian ke bawahnya dia menjelaskan lagi tentang isinya atau deskripsi secara rinci dari mawar itu gitu. Lalu sampai pada akhirnya dia sampai pada penutupnya, itu mawar tumbuh subur di daerah beriklim sedang walaupun beberapa kultivar yang merupakan hasil metode penyambungan. Nah, itu ujungnya ya. Sampai mawar juga dapat dimanfaatkan. Nah, itu ke penutupnya dari pengamatan tentang mawar ya. Dan demikian ya. Kalau misalkan kalian mau baca dulu ceritanya atau apa hasil pengamatan ya, bukan cerita, untuk mendapatkan informasi ya silakan dibaca dulu. Oke. Ya, itu ya. Satu ya. Bapak sudah menjelaskan satu ya, satu.